Halo, nama saya Krisanti Agnes Wijaya, NIM saya 2018-50122. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas untuk PSAK 56, yaitu earning per share atau laba per lembar saham. Di mana pada pokok pembahasan kali ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tujuan dan juga lingkup, kemudian yang kedua laba per lembar saham, yang ketiga perbandingan PSAK, dan yang keempat atau yang terakhir adalah contoh dan juga ilustrasi. Sebelum masuk ke tujuan dan juga ruang lingkup, laba per lembar saham atau yang biasa disingkat menjadi LPS atau EPS atau earning per share biasanya digunakan untuk sebagai alat analisis keuangan, di mana LPS itu dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan saham yang telah beredar. Untuk LPS dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio, di mana memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Kemudian untuk laba per lembar saham tersendiri memiliki dua variabel penentu, yaitu yang pertama adalah jumlah laba dalam suatu periode, dan yang kedua adalah jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ruang lingkup dan juga tujuan daripada LPS. Ruang lingkup untuk LPS tersendiri yaitu meliputi sebuah perusahaan publik atau emiten yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa. Untuk ruang lingkup LPS memiliki pengecualian, yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan perusahaan emiten atau bukan perusahaan publik. Kemudian untuk tujuan LPS yaitu untuk menetapkan teknik perhitungan, penyajian dan juga pengungkapan LPS serta meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan atau antar periode. Semisalkan perusahaan A dengan perusahaan B atau dalam periode tahun 2019 dengan 2018. Kemudian kita masuk ke poin kedua yaitu laba per saham dasar, yaitu laba per saham dasar atau LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Untuk rumus LPS dasar atau LPS dasar terdapat pada kotak hijau di slide presentasi, yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Kemudian kita masuk ke laba per saham dasar untuk pembahasan daripada rumus LPS dasar, yaitu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya. Di mana laba residual yaitu adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Untuk dividen saham utama meliputi beberapa hal, seperti yang pertama adalah jumlah dividen dari saham utama yang bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Kemudian, untuk jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Kemudian, untuk yang terakhir, yaitu jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayarkan dalam periode ini. Sebelum kita masuk untuk kriteria pada saham biasa, untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu apa? Yaitu mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembuat waktu. Faktor pembuat waktu itu apa? Faktor pembuat waktu itu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Kemudian kita lanjutkan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, di mana saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika 1. Yaitu saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima atau when cash is receivable. Kemudian yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Untuk yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang seperti obligasi konversi diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga atau the date interest ceases accruing. Kemudian yang keempat, yaitu saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok
Bagi instrumen keuangan lain, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga atau the date interest ceases accruing. Kemudian, poin kelima, di mana saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian. Kemudian yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Karela, NIM 2018-516. Kita akan membahas mengenai laba per saham dasar atau EPS. Yaitu apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode harus disesuaikan. Seperti contoh kapitalisasi laba atau dividen saham, kemudian kapitalisasi agio saham yang juga dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Lalu ada unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya, pemecahan saham atau stock split, dan juga penggabungan saham atau consolidation. Selanjutnya ada EPS diluted. Dalam perhitungan EPS diluted, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. Di rumus di bawah yaitu EPS dasar didapat dari laba bersih residual dibagi sama jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Lalu ada EPS diluted yaitu atau LPS dilusian didapat dari laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham ditambah atau dikurang dari penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Selanjutnya ada penyesuaian laba setelah pajak, yaitu dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, lalu ada bunga yang mempunyai efek potensi juga seperti dividen yang di atas, yaitu saham biasa yang dilutif. Lalu ada perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek yang berpotensi saham biasa yang sifatnya juga dilutif. Lalu penyesuaian saham biasa yang beredar ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu ada konversi yang diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan saham tersebut yang juga memiliki potensi saham biasa jika penerbitannya lebih akhir. Selanjutnya ada EPS diluted opsi atau option, yaitu diasumsikan bahwa semua opsi itu dilutif dan efek dan berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif juga. Kemudian ada penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Lalu ada selisih antara jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan option atau opsi. Lalu juga ada jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajar. Kemudian contoh transaksi metode treasury share, itu terdapat PT ABC memiliki 200 opsi yang beredar dengan harga opsinya itu 500.000 dan juga mempunyai nilai wajarnya 600.000. Maka berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Itu ada rumusnya, harga wajar dikurang harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Harga wajar ini bisa dikatakan sebagai harga pasar, seperti contoh rumus yang sudah diberikan oleh Tiffany juga. Jadi harga
pasar dikurang harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah lembar opsi didapatkan lembar saham biasanya, yaitu 400 lembar saham biasa di contoh soal ini. Selanjutnya, efek yang berpotensi saham biasa antidilutif. Itu ada akibat efek yang antidilutif itu dapat mengakibatkan menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan, lalu ada juga laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham utama. Dan juga ada efek berpotensi saham biasa yang bersifat antidilutif ini meningkatkan EPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Lalu, efek berpotensi saham biasa yang antidilutif ini dapat diabaikan. Ada juga dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau antidilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau secara keseluruhan. Kemudian, urutan dalam mempertimbangkan efek yang berpotensi saham biasa dan dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau antidilutif. Lalu, untuk memaksimalkan dilutif dari IPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit yang sifatnya dilutif. Ada contoh transaksi IPS dilutif, itu diketahui bahwa laba ada laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 16.400.000. Lalu dikurangi dengan dividen saham preferen, di mana yang di sebelah kanan ada informasi tambahan. Efek berpotensi saham biasa itu pertama ada opsi, yang kedua ada saham preferen yang dapat dikonversikan, kemudian yang terakhir ada obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Jadi kita lihat yang saham preferen yang dapat dikonversikan itu 800.000 saham dengan nilai par 100 berhak atas dividen kumulatif sebesar 8 perak per saham, di mana tiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. Jadi 800.000 dikali 8 sehingga didapat 6.400.000 sebagai pengurang laba. Kemudian ada rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan. Itu diketahui 4 juta, jadi 10 juta dikurang 4 juta didapat laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar 6 juta. Lalu ada saham biasa yang beredar sebesar 2 juta, itu didapat dari obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Di dalamnya terdapat informasi nilai nominal 100 juta, tiap obligasi senilai 1.000 dapat dikonversikan menjadi 20 saham biasa. Itu berarti 100 juta dibagi 1.000 dikali 20 sehingga didapat 2 juta. Lalu kita dapatkan harga pasar rata-rata saham biasa sepanjang tahun sebesar 75 perak. Selanjutnya, terdapat peningkatan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa atau pengkonversian efek berpotensi saham biasa. Itu ada pertama peningkatan laba, peningkatan jumlah saham biasa, kemudian ada laba per saham incremental. Pertama ada opsi, di mana peningkatan labanya itu penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan sebesar 100.000 dikali 75 dikurang 60, yaitu didapat 5, jadi 100.000 dikali 5 lalu dibagi 75, itu didapat 20.000. Peningkatan labanya itu nihil. Jadi saat peningkatan laba nihil, peningkatan jumlah saham biasa 20.000, maka laba per saham incrementalnya nihil karena didapat dari peningkatan laba dibagi dengan peningkatan jumlah saham biasa, itu nihil dibagi 20.000 didapatkan nihil. Selanjutnya ada saham preferen yang dapat dikonversikan. Peningkatan labanya itu didapat dari 800.000 dikali 100 dikali 0,08 sehingga didapat 6.400.000. Lalu saham incrementalnya didapat dari 2 kali 800.000 sehingga peningkatan jumlah saham biasanya 1.600.000. Maka laba per saham incremental 6.400.000 dibagi 1.600.000 didapatkan 4.
Kemudian yang terakhir ada obligasi konversi dengan bunga 5%. Peningkatan labanya didapat dari 100 juta dikali 0,05 dikali pajaknya, yaitu 1 dikurang 0,40 itu dapat 0,60, sehingga didapat 3 juta peningkatan labanya. Kemudian peningkatan jumlah saham biasanya itu 100.000 dikali 20, 100.000 saham dikali 20 itu didapat 2 juta, sehingga laba per saham inkrementalnya 3 juta dibagi 2 juta, sehingga didapatkan 1,5. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Febrianti. Laba per saham dilusian. Laba adalah operasi yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Sebagaimana dilaporkan itu adalah 10 juta. Saham biasanya itu 2 juta lembar, maka per sahamnya adalah 5. Terus opsinya itu saham biasanya 20 lembar, 20.000 lembar. 10 jutanya tetap 10 juta. Terus 2 jutanya ditambahin sama 20.000 lembar, maka hasilnya 2 juta 20.000. 10 juta dibagi sama 2 juta 20.000 hasilnya 4,95, maka itu dilutif. Lalu obligasi dapat dikonservasikan dengan bunga 5%, 3 juta. Saham biasanya 2 juta, maka 10 juta ditambah 3 juta sama dengan 13 juta. 2 juta 20.000 dengan 2 juta, maka hasilnya 2 juta 20.000. 13 juta dibagi sama 4 juta 20.000 hasilnya 3,23, itu dilutif juga. Lalu saham preference yang dapat dikonservasikan itu 6 juta 400. Saham biasanya 1.600, maksud saya 1 juta 600. Habis itu 13 juta ditambah dengan 6,4 juta sama dengan 19 juta 400. Terus 4 juta 20.000 ditambah 1 juta 600, 5626 juta. 19 juta 400 dibagi dengan 5 juta 620, maka hasilnya 3,45, yang artinya anti dilutif. Dilanjutkan dapat didistribusikan pemegang saham biasa. Entitas induk itu LPS dasarnya 5, LPS dilusiannya 3,23, rugi dari operasi tidak dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk minus 2, dan LPS dilusiannya 0,99 itu minus juga. Terus laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham entitas induk itu LPS dasar 3 dan LPS dilusiannya 2,24, maka A itu adalah 4 juta dibagi dengan 2 juta sama dengan 2. Yang B nya 4 juta dibagi sama 4 juta 20.000, maka hasil 0,99 itu minus. Terus yang C nya itu 6 juta dibagi 2 juta, maka hasil 3. Yang D 6 juta dibagi sama 3 juta dibagi sama 4 juta 20.000, maka hasil 2,24. Cara perhitungannya. Selanjutnya, tentang penyajian dan pengungkapan. Penyajian, perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan dilusian per laporan laba rugi untuk seluruh periode yang sudah disajikannya. Terus yang kedua, penyajian LPS dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlah negatif karena perusahaan menderita kerugian. Pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan hal berikut, yaitu A. Jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutannya. Yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan dapat didistribusikan pemegang saham biasa. Entitas induk itu LPS dasarnya 5, LPS dilusiannya 3,23, rugi dari operasi tidak dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk minus 2, dan LPS dilusiannya 0,99 itu minus juga.
Terus laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham entitas induk itu LPS dasar 3 dan LPS dilusiannya 2,24. Maka A itu adalah 4 juta dibagi dengan 2 juta sama dengan 2. Yang B-nya 4 juta dibagi sama 4 juta 20 ribu, maka hasil 0,99 itu minus. Terus yang C-nya itu 6 juta dibagi 2 juta, maka hasilnya 3. Yang D 6 juta dibagi sama 3 juta dibagi sama 4 juta 20 ribu, maka hasil 2,24. Cara perhitungannya. 2. Penerbitan saham bonus laba bersih tahun sebelumnya 1 miliar 800 juta. Laba bersih tahun berikutnya itu 6 miliar. Saham biasa yang beredar sama dengan tahun 30 September tahun setelahnya itu 2000 juta saham. Lembar saham maksud saya. Penerbitan saham bonus per 2 lembar bonus itu dapat ditukar dengan 1 lembar saham biasa. 1 Oktober tahun berikutnya yang beredar pada sampai tanggal 30 September itu 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta saham. Laba per saham tahun berikutnya itu berarti 6 miliar dibagi dengan 2 juta lembar ditambah 4 juta lembar. Dia hasilnya sama dengan 1000. LPS tahun sebelumnya yang telah disesuaikan itu 1,8 miliar dibagi dengan 2 juta ditambah 4 juta lembar saham yang hasilnya 300 per lembar sahamnya. PSAK 56. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat didistribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang untuk saham yang beredar dalam satu periodenya. Terus yang kedua, untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham beredarnya atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi dasar saham biasa yang bersifat dilutif. PSAK 56. Perbedaan ruang lingkup dari PSAK 56 revisi 2010, yaitu penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Terus yang PSAK 56 pada tahun 1999 tidak diatur. Penyataan diterapkan pada A. Laporan keuangan individual entitas dan B. Laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Kedua, ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri atau PSAK 4R 2009. Pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi LPS hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak diperkenankan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri atau PSAK 1R 2009, maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Perkenalkan, nama saya Fania Octavia, NIM 2015-50402. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dari PSAK 56 revisi 2010 dengan PSAK 56 tahun 1999. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ruang lingkup. Di PSAK 56 2010 dikatakan bahwa penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Jadi di laporan keuangan itu, si laba per saham ini cuma boleh ada di laporan laba rugi. Sedangkan untuk PSAK 56 tahun 1999 itu tidak diatur ketentuan untuk ruang lingkupnya. Selanjutnya ada LPS dasar dan dilusian. Pada PSAK 56 tahun 2010, LPS dasar dan dilusian dihitung atas. Yang pertama ada laba dan rugi, laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Dan yang kedua,
Dihitung atas jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Untuk PSAK 56 tahun 1999, laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Selanjutnya, ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Di PSAK 56 tahun 2010, mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Sedangkan untuk PSAK 56 tahun 1999, hal ini tidak diatur. Selanjutnya adalah opsi jual yang diterbitkan. Di PSAK 56 tahun 2010, mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Jadi kayak ratio-nya. Sedangkan di PSAK 56 tahun 1999, ini tidak diatur apapun. Selanjutnya adalah ED 56 revisi 2010. Untuk perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama atau yang A, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Dan yang selanjutnya atau yang B, laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Merupakan jumlah pada huruf A dan B, yaitu dua yang tadi, yang disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang sejenis dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang EDPSAK 56 revisi 2010 tentang efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Efek berpotensi saham biasa itu seperti instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan si pemegang-pemegangnya bisa memperoleh saham biasa dari instrumen yang dipegang ini nih. Nah, opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Apabila suatu perusahaan menerbitkan opsi atau waran untuk memesan saham biasa perusahaan itu, maka si opsi atau waran ini jika berpengaruh dilutif, si perusahaan itu harus menyajikan baik LPS dasar atau LPS dilusian. Selanjutnya ada juga instrumen dapat dikonversikan. Contohnya itu kayak saham preferen atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jika suatu entitas memiliki instrumen ini nih, entitas tersebut harus menyajikan LPS dasar atau LPS dilusian. Selanjutnya adalah saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham beredar atau outstanding share dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisinya terpenuhi atau peristiwa itu sudah terjadi. Nah, jika kondisinya itu nggak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Oke, selanjutnya masih ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas yang telah ditentukan oleh entitas, maka si entitas beranggapan bahwa si kontrak ini akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa. Dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan dimasukkan ke laba per saham dilusian jika pengaruhnya bersifat dilutif. Selanjutnya untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas yang berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Selanjutnya itu opsi yang dibeli. Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti dilutif atau tidak dilutif. Selanjutnya adalah opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang diterbitkan dan forward purchase contract, tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money selama periode tersebut atau harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang pertama misalnya diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan
pada rata-rata harga pasar selama periode tersebut untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Ada juga diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Ada juga tambahan saham biasa atau selisih dari jumlah saham yang diasumsikan, ditempatkan, dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusian. Baik, yang terakhir adalah perbedaan dari PSAK 56 revisi 2010 dengan IFRS. PSAK 56 2010 tentang laba per saham mengadopsi seluruh peraturan dari IAS 33 Earning per Share per January 2009 kecuali ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri atau separate financial statement yang tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya yang tidak diadopsi adalah tanggal efektif karena tidak relevan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.